Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang barangkali masih sedikit nikmat itu yang kita syukuri. Dan semoga duduk kita setelah salat maghrib ini adalah salah satu perwujudan daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tema kita malam hari ini masih berkisar tentang khamr, yaitu adraru al-khamr. Dr. Abdul Wahab Khalil pernah menulis dalam salah satu majalah At-Tamaddun al-Islami tentang bahaya khamr, baik secara kejiwaan, secara fisik maupun secara akhlak. Yang inti daripada tulisan itu menjelaskan semua orang, baik ulama yang berkecimpung di dunia akhlak atau orang-orang pintar di bidang kedokteran, ulama-ulama agama, ulama-ulama kemasyarakatan, bahkan ulama-ulama di bidang ekonomi, ilmuwan-ilmuwan di bidang ekonomi mengatakan bahwasanya khamr itu membahayakan fisik, membahayakan akhlak, membahayakan ekonomi. Coba khamr, apa bahayanya bagi ekonomi? Banyak. Duit yang dibelikan khamr itu bisa digunakan untuk sesuatu yang positif. Satu botol berapa, Pak? Bukan sing royo, gak tahu. Oh, tergantung merek. Kapal sampean piro? Sing merek paling elek piro? Jadi secara ekonomi itu menguras kantong gitu. Ya. Sama dengan rokok. Rokok itu satu batang berapa, Pak? 500 yang paling gak enak itu ya. Kecuali tengwe, ngelinting dewe, murah lagi. Nah, semua ulama intinya mengatakan, ulama kesehatan misalnya, ahli kesehatan misalnya mengatakan bahwasanya innaha min a'dhamil akhtaril lati tuhaddidu naw'al bashar. Para ahli kesehatan, para dokter mengatakan khamr itu adalah bahan yang sangat dan merusak generasi. Bukan hanya generasi kita, merusak manusia. La bima turithuhu mubashara min al-adhrari sama fahasbal bi'awaqibiha al-wakhima aidan. Kata ulama-ulama atau para ahli kedokteran, para ahli kesehatan mengatakan bahwasanya khamr itu bisa mendatangkan penyakit paru-paru, menyebabkan. Khamr juga menurut ahli kesehatan bisa mendatangkan khosatan fil kabid, penyakit liver. Ya. Lidzalika la yastaghribu an takuna min ahammil asbab al-mujiba likatsiri minal amrad al-asabiyyah. Karena itu tidak heran
Kalau kemudian khamr itu kata ahli kesehatan bahwasanya khamr itu menjadi penyebab berbagai macam penyakit termasuk penyakit syaraf al-asabiyah. Kalau ulama ad-din, orang-orang pintar di bidang agama, menyatakan bahwasanya khamr itu haram. Dan kenapa dikatakan haram? Karena khamr itu ummul khaba'ith. Ahli atau ulama di bidang akhlak juga mengatakan hal yang sama. Orang-orang yang pintar di bidang kemasyarakatan juga mengatakan khamr itu menimbulkan efek yang luar biasa. Karena itu Bapak dan hadirin sekalian, pemerintah Amerika itu pernah menganggarkan 60 juta dolar. 60 juta dolar itu akeh, Pak. Itu hanya untuk menanggulangi bagaimana masyarakat Amerika itu tidak kecanduan alkohol. Tapi anggaran 60 juta dolar itu ternyata tidak mampu mengatasi masalah ini. Akhirnya pemerintah Amerika melepaskan, wis sekar-karmu ngombe sak karepmu, sak kapokmu, njunggir wale yo sak karepmu. Akhirnya dilos. Undang-undang yang mencanangkan bahwasanya khamr itu dilarang dicabuti semuanya. Kalau gak ini wis dicabuti wae. Ya, itu pemerintah yang kita tahu bagaimana pemerintahan itu. Kita tahu bagaimana akhlak manusia di negara itu. Jadi pemerintah Amerika saja punya komitmen untuk itu. Anggaran 60 juta dolar itu termasuk untuk masang iklan tentang bahayanya khamr. Nah, mungkin iklan rokok itu juga nyentuh sana. Merokok dapat menyebabkan kanker. Pemane Pak? Ya, tapi ngono ya akeh sing tuku. Dan anggarannya luar biasa untuk itu. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah mahya al-khamr. Khamr itu sakjane apa sih? Apakah khamr itu adalah semua yang hitam? Benda cair yang hitam. Ini benda cair yang hitam itu sakno sing seneng kopi. Ora iso ngombe kopi lan, iku cair hitam. Ya. Apakah khamr itu yang manis lho? Sing seneng gula ya angel. Ya. Al-khamru hiya tilka sawail ma'rufah mu'tadda bi tariqin tukhmaru ba'dil hububi awil fawakih. Jadi khamr itu adalah barang. Kalau zaman dulu itu khamr itu yang benda cair, tapi sekarang mungkin tidak cair. Ya. Tidak cair berbentuk pil atau kapsul, tapi malah diharamkan seperti obat dan seterusnya, itu masuk dalam sini. Tapi khamr itu adalah as-sawail ma'rufah, benda cair yang terkenal, yang cara pembuatannya itu bitarakin tukhmaru ba'dal hububi abil fawakih, dibuat dari perasan biji-bijian atau perasan buah. Wa tahawwalan nisa'u awi sukar allati tahtawihi ila ghaul biwasitati ba'di kainatin hayyah. Ketika atau setelah diperas, ya, buah itu atau biji-bijian itu kemudian dikasih bahan. Ya, namanya bahan peragian itu. Kemudian merubah jus yang asalnya bisa diminum langsung dan itu halal. Apakah jus apa Pak? Melon atau jus alpukat atau jus apa saja, ketika dikasih zat itu berubah nanti, diendapkan beberapa hari itu bisa berubah.
Ya. Jadi khamr itu tidak selalu dari anggur. Jadi dari apa saja, buah apa saja, biji apa saja yang diperas, kemudian dikasih tadi itu, bahan peragian tadi itu, yang kemudian membuat terjadi dalam dunia kimia, fermentasi, ya. Kalau sudah berubah, berfermentasi yang asalnya boleh, itu menjadi. Jadi walaupun asalnya apel, walaupun asalnya pisang, ketika sudah ada proses seperti itu, nah itu menjadi khamr. Wa qad summiyat khamran li annaha takhmurul aqla wa tasturuhu. Dinamakan khamr, minuman seperti itu bisa menutupi akal. Bagaimana menutupinya? Yaitu ketika konsumsi itu dia tidak akan sadar terhadap apa yang diucapkan, dan dia juga tidak tahu apa yang dilakukan. Ketika orang sudah fly, tidak ingat. Apa yang dikatakan dia tidak ingat, apa yang dilakukan mungkin dia tidak sadar. Ya. Akalnya tertutupi. Hadza huwa ta'rifu tibbi lil khamr. Itu secara kedokteran, khamr itu apa? Yaitu ada perasan, ada ya baik dari biji-bijian atau buah yang kemudian ada proses fermentasi itu, yang dengan proses fermentasi itu membuat cairan tadi itu bisa menjadi khamr atau memabukkan. Wa kullu ma min sya'nihi an yuskira yu'tabaru khamran. Karena itu semua yang bisa membuat orang mabuk itu dianggap khamr. Ya. Air tapi misalnya. Seandainya ada orang yang mabuk gara-gara air tapi, itu bisa dikatakan. Saya belum pernah dengar kalau ada orang minum air tapi kemudian kelpek-kelpek itu. Ya. Atau apa saja. Nangka misalnya. Nangka itu kalau dijus dan diendapkan beberapa hari sampai terjadi prosesi, itu bisa menjadi sesuatu yang memabukkan. Ya. Famakana muskilun min ayyinun minal anwa'i fa'an. Apa saja yang bisa membuat orang itu tidak sadar, orang itu mabuk dari jenis apapun, fahuwa khamrun syara'an, maka itu disebut khamr secara syariat. Wa ya'khudhu hukmahu yastawi fi dzalika ma kana min al-inab awit tamr awil asal awil hinta awil syair. Baik bahan bakunya itu dari anggur atau kurma atau madu atau gandum, ya. Au makana min ghairi hadhihi al-asya', atau selain dari yang disebutkan tadi. Selain dari anggur, selain dari tamar, kurma, selain dari madu, selain dari gandum, dari bahan baku yang lain, kalau diproses seperti itu bisa disebut khamr. Idh anna dzalika kulluhu khamrun muharram. Kalau sudah berubah memabukkan, maka itu dinamakan khamr muharram, dan itu diharamkan. Wasyari'u la yufarriqu bainal mutamathilat fala yufarriqu baina syarabin muskir wa syarabin akhar muskir fayubihul qalil min sinfin wa yuharrimul qalil min sinfin akhar. Dan syariat Islam itu tidak membedakan, ya, apakah barang ini untuk seorang ini tidak memabukkan, tapi bagi orang lain memabukkan. Ya. Jadi jangan dianggap misalnya, wah aku nek sakmono niku gak mabuk, berarti oleh kanggo aku ora. Pada umumnya kalau orang itu mengkonsumsi itu mabuk meskipun sedikit, meskipun sampean untuk mengkonsumsi itu tidak mabuk, itu sudah dianggap haram.
Jadi pengharaman khamr itu tidak berdasarkan personal per personal, tidak berdasarkan perorangan. Pada umumnya orang itu kalau minum itu mabuk atau tidak. Ya. Wa idza kana qad harumal qalilu min ahadihima fa innahu kadzalika qad harumal qalilu minal akhar wa qad ja'atin nusus sahih la tahtamilu ta'wil wala tashkik. Ya. Jadi kalau sedikit itu sudah memabukkan, banyak juga haram. Banyak memabukkan, sedikitnya juga haram. Kata Rasulullah lewat hadisnya Imam Ahmad, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang bisa memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. Jadi apa saja, ya, apa saja yang memabukkan itu disebut khamr, dan setiap khamr itu haram, kata Rasulullah. Warwal Bukhari wa Muslim anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu khataba ala minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala amma ba'd. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Umar bin Al-Khattab itu pernah berkhutbah di mimbarnya Rasulullah. Faqala amma ba'd. Umar amma ba'd. Yuhannas innahu nazala tahrimul khamr. Wahai manusia, telah datang hukum tentang pengharaman khamr. Wahia min khamsati asya. Bisa diproduk, bisa dibuat 5 hal. Kata Umar bin Khattab, minal inabi, dari anggur. Ya. Dan Itali termasuk pembuat khamr terbesar di dunia, ya. Dan saya pernah melihat atau menonton di media mana mereka mengolah anggur itu. Jadi anggur diinjek-injek, itu uang gitu, taring. Ya. Tamr yang kedua kata Umar yaitu tamr, kurma. Wal asal, ternyata tamsa berubah menjadi anggur ketika dikasih zat yang bisa menfermentasi, merubah itu. Wal khintah, ya, khintah wasyair, dan syair atau gandum. Wal khamru ma khamara al aqla. Kata Umar bin Al-Khattab, khamr itu adalah yang bisa menutupi akal. Hadzal ladzi qalahu Amirul Mukminin wa huwa al-qaulul fasl. Dan inilah yang disampaikan oleh Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, li'hu a'raf bil lughati wa a'lamu bis syar'i wa lam yanqul anna ahadan minas sahabah khalafahu fi ma dhahaba ilaihi. Tidak ada satupun sahabat yang menyangkal pendapatnya Umar ibnul Khattab. Berarti Umar tahu bahwasanya gandum itu kalau proses bisa, bahwasanya madu itu kalau diproses bisa menjadi punya potensi untuk menjadi khamr. Kurma itu kalau difermentasi juga jadi khamr, dan anggur itu bisa menjadi khamr. Warawa Muslim an Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, anna rajulan minal Yaman sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syarabin yashrabunaha bi ardihi min adh-dhurrah yuqalu lahu mizr. Dari ada seorang dari Man datang kepada Rasulullah. Orang ini menanyakan Rasulullah tentang hukumnya minuman mizr. Mizr itu minuman yang terbuat dari jagung. Buat apa? No jagung, buat jagung nom dideplok atau digiling, ya. Yang jelas jadi minuman namanya mizr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuskirin huwa. Apakah minuman yang kamu sebut mizr itu bisa membuat orang mabuk? Itu menjawab na'am. Iya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah
bersabda, kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu haram. Jadi Rasulullah ingin menjawab secara lugas kepada penanya ini, dari manapun asalnya, dari apapun bahannya, kalau setelah diproses dan kemudian dikonsumsi itu memabukkan, maka itu adalah haram. Inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul muskira an yasqihi min tinah al-khibal. Allah berjanji kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan, nanti di akhirat itu akan minum oleh Allah tinah bal atau al. Sahabat bertanya, jamaah sekalian, qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal? Tina khobal itu apa? Rasulullah kemudian menjawab, araku ahlin nari, atau qala asaratu ahlin nar. Jadi orang yang meminum minuman yang memabukkan atau mengkonsumsi sesuatu yang membuat belai, itu di akhirat kata Rasulullah akan diberi oleh Allah minuman yang namanya tinatul khobal. Apa tinatul khobal itu? Araku ahlin nar. Tinatul khobal itu adalah keringatnya penduduk neraka. Jadi saya akan samain, kita membayangkan ini ya. Penduduk neraka itu keringatnya itu dikumpulkan, dan itu tinatul khobal. Dan itu yang dibuat meminumi, ya, memberi minum orang yang minum minuman keras. Qala, dalam riwayat lain, tinatul khobal itu adalah asaratu ahlin nar. Jadi perasan dari tubuh penduduk neraka. Kita tidak bisa membayangkan yang keluar dari tubuh yang kebakar itu apa. Kalau sampai yang itu jatuh, berluka, itu kan juga bisa keluar nanah, bisa keluar darah, bisa keluar yang bening tapi kental, apa namanya, yang baunya amis gitu. Nah, itu termasuk asaratu ahlin nar. Apabila kalau kita minum itu. Dalam hadis yang lain, Anin Nu'man ibn Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal inabi khamran. Dari anggur itu, wa minat tamri khamrun, dan sesungguhnya dari kurma itu juga bisa dibuat khamr. Wa inna minal asali khamran, dan sesungguhnya dari madu itu juga bisa dirubah atau dibuat menjadi khamr. Wa inna iri khamran, dan dari gandum itu juga bisa dibuat khamr. Ya. Jadi dari seperti itu bisa menjadi khamr, proses fermentasi tadi itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kullu muskirin haramun kara al-fa minhu famala al-kaf minhu haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Dan apa-apa yang memabukkan masih cawuane tangan itu, ya, itu haram kata Aisyah. Warwa Ahmad wal Bukhari wa Muslim an Nabi Musa al-Ash'ari qala qultu ya Rasulullah aftina fi syarabaini inna nasna'uhum bil Yaman. Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang minuman, kata Abi Musa al-Ash'ari, berilah kami fatwa tentang dua minuman yang dulu pernah kami buat di Yaman. Yang pertama itu namanya al-bid'u, ya, al-bid'ah wal mizr yang tadi saya sebutkan di atas.
wa huwa minadh-dhurrah wasyair. Ya. Kata Rasulullah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad utiya jawami'ul kalim bi khawatimihi qala kullu muskirin haramun. Jadi ketika Abu Musa al-Ash'ari bertanya tentang satu jenis minuman namanya al-bid'u. Bid'u itu apa? Bid'u itu dari madu yang oleh orang-orang Yaman itu diobat ya. Dan al-mizr. Mizr ini juga minuman ya, tapi tidak dari madu, minuman dari dzurrah, dari jagung. Rasulullah menjawab dengan singkat, kullu muskirin haramun. Abu Musa al-Ash'ari, apapun namanya, dari manapun bahan bakunya, kalau memabukkan itu haram. Ya. Wa an Ali karamallahu wajha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahahum anil ji'ah awil bira. Ya. Ji'ah wahia nabidu asyair, jadi perasan gandum ya. Perasan gandum itu dulu disebut biro, yang sekarang jadi apa Pak? Bir ya. Hadha huwa ra'yu jumhuril fuqaha min as-sahaba wat tabi'in. Wa hadha ar-ra'yu al-mukhalif tamamal mukhalafa lima sabaq min al-adillah wa fuqaha al-amsar wa madhabu al-hadits. Ya. Jadi ini pendapat jumhur ulama, pendapatnya ahli hadis, pendapatnya sahabat dan tabi'in, bahwasanya patokan khamr itu adalah memabukkan dari bahan apapun. Tapi ada pendapat dari ulama-ulama Irak, termasuk Abu Hanifah di situ, qalu bitahrimil qalili wal katsiri minal khamr. Mereka mengatakan tentang pengharamannya atau haramnya khamr yang terbuat dari anggur, baik sedikit atau banyak itu haram kalau dari anggur. Tapi kalau dari tumbuh-tumbuhan selain anggur, kata ulama-ulama Irak, fa innahu yuhramul katsiril muskir ammal qalilul ladzi la yuskir fa innahu halal. Ini pendapat yang saya nyeleneh memang. Selama bahan bakunya itu tidak dari anggur, katanya, kalau banyak dan memabukkan itu haram. Tapi kalau sedikit dan tidak memabukkan halal. Wah, iki sing gari ya. Wa minal amanah al-ilmiyah an nadhkur hujjata haula'i al-fuqaha al-mukhlasin maqalahu Ibnu Rushd fi bidayat al-mujtahid. Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu menjelaskan pendapat jumhur fuqaha al-Hijaz. Wa jumhurul muhadditsin qalilul anbidah wa katsiruha al-muskiru haramun. Jadi sedikit atau banyak minuman dari perasan buah atau biji-bijian yang lain, selama itu memabukkan itu haram. Wa qala al-Iraqiyun, ulama-ulama Irak termasuk Ibrahim an-Nakhai minat tabi'in wa Sufyan ats-Tsauri wa Abi Layla, ya, innal muharram min sairil umbudha muskirah wa as-sakr nafsuhu la al-ain. Jadi ulama-ulama Irak mengatakan bahwasanya selain dari inab itu, kalau dari tumbuh-tumbuhan selain anggur, ya, kalau memang memabukkan, ya banyaknya, ya berarti banyak itu yang diharamkan. Tapi kalau sedikit, tidak. Ya. Nah, itu pendapat dari ulama Irak. Ya. Dan itu menyalahi atau bertentangan dengan ahli hadis, pendapatnya para sahabat dan para tabi'in. Sampai ini saya Pak. Oke. Pundi anu niki miki. Baik. Ini masih panjang pembahasan, barangkali ada yang ditambahkan atau ditanyakan, silakan Bapak dan hadirin sekalian. Sampai niku ya sono kene. Sampai diteleki lho miki. Sono kene sampai niku masih meneh-meneh nok kene wae ya.
Nah, ini dulu. Bisa nggak itu mic-nya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu yang memabukkan itu termasuk dilarang dalam Islam. Khamr antara lain ya Ustaz. Ketika khamr itu cair, apakah itu termasuk najis? Dan ketika kena baju yang untuk sholat, apakah itu termasuk proses pencuciannya itu sama dengan najis gitu Ustaz? Terima kasih. Iya. Baik. Khamr yang cair. Ini ada pertanyaan tentang apakah khamr itu najis. Dan kalau kena baju, apakah najisnya itu membersihkannya seperti najis-najis yang lain? Gitu ya. Oke. Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya khamr itu najis. Ya. Khamr itu najis. Karena dalam ayat Al-Qur'an dikatakan bahwasanya khamr itu termasuk rijsun fajtanibuhu. Pendapat ulama itu yang digunakan, Quran itu yang digunakan, ayat itu yang digunakan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya khamr atau alkohol itu najis. Ya. Tapi ada pendapat lain. Al-Laythi misalnya berpendapat bahwasanya khamr itu najisnya bukan najis yang kena baju kemudian dicuci. Tapi khamr itu najis kalau dikonsumsi. Dan dalam banyak kasus alkohol, kalau seandainya alkohol itu kita sebut khamr, alkohol itu berguna di dunia kedokteran misalnya. Kalau ada orang mau disuntik, dikapasi itu, kemudian diusap sebelum disuntik, yang serap itu apa itu? Ada nggak kandungan alkoholnya? Alkohol itu. Dan itu menghilang kuman. Ya. Kalau ada pembersih tangan namanya antis, antis, ya. Itu ada kandungan alkoholnya enggak? Ada. Kalau tisu yang digunakan untuk membersihkan lehernya galon, itu ada kandungan alkoholnya? Ada. Dan itu berguna ya. Untuk membersihkan kuman-kuman itu berguna. Ya. Nah, karena itu Al-Laythi itu berpendapat bahwasanya alkohol, ya, atau khamr katakanlah itu najis kalau dikonsumsi. Untuk ulama atau madhab yang pertama tadi, karena hati-hati, maka kemudian ada yang tidak mau menggunakan minyak wangi yang ada kandungan alkoholnya. Kemudian ada tulisan minyak wangi tanpa alkohol. Yang disemprot itu kan ada kandungannya. Makanya nggak mau yang pakai seperti itu madhab yang pertama. Tapi yang kedua, ternyata banyak kandungan ada manfaatnya lah kandungan alkohol di dalam beberapa bahan itu, misalnya tisu tadi itu untuk membersihkan botolnya, galon, lehernya galon dan seterusnya, ya itu. Nah, seandainya najis misalnya, kemudian alkohol itu atau khamr itu kena baju, apakah nyucinya itu seperti nyuci baju yang kena najis yang selain alkohol? Najis itu kan macam-macam. Najis itu yang cara menghilangkannya bisa dengan disiram, ya, disemprot air saja, seperti najisnya air pipis anak bayi yang belum mengkonsumsi selain air susu ibunya.
Itu air najisnya disempit saja, itu sudah hilang najisnya. Tapi ada yang harus dicuci. Bahkan ada najis yang harus dicuci sebanyak 7 kali, yaitu kena jilatan anjing. Nah, yang jelas najisnya khomer, seandainya kita katakan atau kita ikut madhab yang pertama tadi, najisnya khomer itu tidak sampai pada derajat jilatannya anjing. Jadi seandainya kita mengikuti pendapat yang mengatakan najis tadi itu, berarti cukup kita cuci atau kita usap dengan air, itu sudah bersih. Ya, oke. Ada yang lain? Oh, niku. Oh, ini nggih. Monggo, Pak. Sampeyan nguneaken nggih. Wis pun sampean sebul pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bilang kalau makan atau minuman yang mengantuk atau langsung tidur itu memabukkan. Misalkan kita makanan atau minuman yang bisa mengantukkan orang. Iya. Siapa? Aku mau nerang ngono tanda. Jadi ini loh contohnya Ustaz. Kita itu nggak bisa tidur. Iya, terus habis berobat kayak sotek kayak atau obat langsung bisa tidur. Gitu. Iya. Oke. Haram apa? Kayaknya saya tadi tidak menerangkan deh makanan atau sesuatu yang bisa bikin ngantuk itu alkohol atau memabukkan, tidak ya. Kita lihat dulu bahannya apa. Iya. Jadi itu kan berupa pil toh. Ada pil yang kalau orang itu gak iso turu, itu kayak ikut turu. Ya. Nah, kita lihat itu apa kandungannya. Pil yang kalau kita nggak bisa tidur kemudian makan atau minum pil itu langsung gak sadar mbok turu nok ndi itu. Moro-moro wis tangis awan gitu. Itu apa bahannya kan gitu. Ya. Jadi di sini kita tidak bisa menjustifikasi atau mengatakan bahwasanya pil untuk menghilangkan susah tidur itu kemudian haram, tidak. Tapi dilihat dulu bahannya apa. Kalau bahannya itu dari sesuatu yang haram, yaitu haram. Ya, kayak kemarin itu gesekan antara MUI dengan siapa? Menteri Kesehatan itu Ibu Siti Fadilah Supari tentang vaksin untuk para jamaah haji yang diduga ya oleh MUI mengandung sesuatu yang haram, yaitu bahannya dari babi. Ya. Kalau memang dari babi, yang berwenang mengatakan itu haram atau tidak, bahannya apa, itu yang meneliti adalah majelis ulama. Kalau memang bahannya itu ada unsur babinya misalnya, ya ulama tidak mau mengatakan itu halal, pasti mengatakan itu adalah haram karena teksnya jelas, dalilnya jelas tentang pengharaman babi. Nah, kalau pilnya tadi itu dari babi ya jelas haram, Pak. Tapi ini dari bahan-bahan yang tidak haram ya ndak haram. Loh, dokter ya gak ngerti pemane aku, tambah gak ngerti. Dokter dhewe gak ero bahane apa gitu. Nah, ketika tidak tahu bahannya, ya sampean gak usah istihad, wah iki paling-paling iku teko babi. Terus sampean bilang haram, ya jangan. Ya, sampean tanya dokternya gak ngerti. Dok iki teko apa iki, Dok? Mbok aku lho mboten ngertos. Ya sampai nombe wae wis bismillah dari yang halal bukan dari yang haram. Tanya pabrik dokter lho, pabrike sok ngerti. Monggo, Pak. Mic-nya sampean bawa sana. Mas tolong. Itu lho Bapak itu lho. Ya. Kasihkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini
Allah itu maha tahu Ustaz ya. Jadi makanan yang semulanya halal seperti anggur, jagung gitu tiba-tiba jadi haram setelah melalui fermentasi. Iya. Nah, ini yang saya tanyakan. Kalau seperti anggur, jagung itu kan sudah tahu kadar alkoholnya sekian persen itu jelas haram. Nah, ini yang ada minuman dari Indonesia namanya Legen. Legen, iya. Dari Gresik. Toko Tuban ini Pak ya. Iya, Tuban sama Gresik. Nah, itu bisa tahu itu haram enggaknya. Karena kan Legen ini kan beberapa hari jadi. Iya. Lah, tua itu kalau diminum kan memabukkan. Memabukkan ya. Nah, itu caranya gimana kalau misalnya kita mau mengetahui itu tua atau Legen? Nah, apakah setelah dicicipi padahal sedikit sudah haram kan? Iya. Nah, itu pertama. Terus kedua, seperti ini Ustaz, jamuan-jamuan kenegaraan ya, seperti ya orang-orang elit lah. Itu kalau ke luar itu kan biasanya pakai toast, itu minuman sedikit. Iya. Nah, itu ada apa istilahnya bahwa kalau minum sedikit itu asal tidak memabukkan. Itu boleh. Nah, itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi kalau satu morong itu apa Pak ya? Baik. Jadi Legen. Legen itu enak Pak ya? Enak. Ya. Ini panas-panas ono es Legen. Oh enak. Ya. Iya. Kapan Legen itu bisa menjadi minuman yang memabukkan? Kata sampean tadi disebutkan ketika sudah menjadi tua. Berarti sebelum jadi tua itu masih Legen. Kalau masih Legen itu tidak memabukkan. Kalau tidak memabukkan itu masih boleh. Yang jadi masalah tadi, nek sampean takon sing dodol iki tua ta Legen? Ya. Wong ngomong Legen Pak, misalnya. Terus sampean mau ngombe, kok ternyata sudah tua misalnya. Sing dosa sing dodol iku. Wong ditakoni iki Legen ta tua jare Legen tak ombe barang ngono ternyata. Nah, jadi itu tanya paling tidak, iki wis jadi tua ta? Sudah, oh ya berarti dengan. Ketika sudah jadi tua berarti sudah ada proses fermentasi. Tapi kalau masih Legen itu enak Pak. Apalagi kalau sampai nang Tuban kemudian nungguin pagi-pagi orang yang ngunduh itu, wah itu lagi seger itu. Ya, itu enak. Nah, jadi tidak ada ini Mbak, tidak ada dalam kajian fikih para ulama itu tidak ada penjelasan berapa prosentase kandungan alkohol itu yang diharamkan atau tidak. Sekaligus jawab yang kedua, jadi ketika misalnya para pejabat itu diajak makan bersama jamuan, kemudian biasanya ada gelas yang pakai tos gitu. Nah, itu ini gak diombe kok sawangane, tapi ini diombe itu minuman yang memabukkan atau alkohol. Tapi mungkin tidak sampai kelepek-kelepek kalau minum segitu itu misalnya. Nah, kita lihat saja kepada hadis Rasulullah tadi itu ya. Ma askaro kathiruhu faqalilu ramun. Jadi kalau sesuatu itu diminum dalam jumlah yang besar ini mabuk kan, maka jumlah yang dikit pun haram. Jadi kalau misalnya kita dijamu dengan gelas yang isinya begitu, ya wae sampean tos, ya apa-apa sampai aja diminum. Kalau ingin mengerti misalnya, ya. Kalau seandainya boleh tidak pakai tos, boleh tidak pakai meminum ya nggak usah, ya. Atau sampean angkat di tos nanti, sodokno pas ya pecawisan. Tos gitu, piar pecah kabel tambahannya. Nah, ya, jadi tidak berapa persen. Jelas kalau banyaknya itu memabukkan, sedikitnya juga haram. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian. Kayaknya sudah isya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.